Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau sharing-sharing ya mengenai kartu kredit yang ada di Bank BRI. Nah, yang pertama kalian di sini saya akan menyebutkan keuntungan dan kekurangannya. Nah, efek negatif dan positifnya seperti itu ya. Jadi pintar-pintar kita dalam menggunakannya seperti itu. Di sini saya mempunyai kartu kredit BRI yaitu Tokopedia Card, yang dimana di sini fungsinya untuk berbelanja ya teman-teman. Nah, cara untuk mengajukan kartu kredit Tokopedia Card ini cukup simpel, hanya bermodalkan KTP. Nah, yang dimana KTP ini kalian harus mempunyai rekening BRI biasa ya. Yang contohnya di sini saya punya tabungan BRI Britama seperti ini ya. Nah, kalaupun misalkan kalian rajin transaksi di BRI, nanti catatan keuangan yang ada di BI Checking kalian itu bagus ya, yang dimana tidak punya tunggakan. Karena kalian itu rajin transaksi di tabungan BRI ya, karena pihak analisis biasanya melihat yaitu kredit skor yang ada di analisis kalian. Misalkan kredit skornya baik, yang dimana untuk pengajuan BRI Tokopedia Card-nya biasanya produk BRI kartu kredit banyak ya dan mudah di ACC seperti itu ya. Nah, untuk contoh kartu pemula di sini, kartu pemula saya menggunakan Tokopedia Card, itu pemula banget ya, hanya bermodalkan KTP bisa kalian untuk mengajukan. Kalau misalkan di sini sudah ada limit ini berlogo pisah seperti ini, kalian bisa menggunakan untuk berbelanja, untuk belanja 12 bulan dengan cicilan DP 0%. Nah, itu sudah menguntungkan teman-teman. Bisa dicicil 12 kali. Terus di sini keuntungan lainnya bisa kalian tarik tunai, bisa kalian ada mode pinjaman yang ada di Tokopedia Card. Nah, itu dari segi keuntungannya untuk Tokopedia Card ya. Nah, cukup dua ini sudah bisa digunakan ya teman-teman, dan kredit skornya baik. Kalau kalian baik pinjaman online ataupun kredit skor yang ada di masuk BI Checking, contoh kayak Shopee seperti itu ya, tidak pernah terlambat misalkan ya. Ini kalian rawat baik-baik, jangan terlambat membayar. Nah, nanti kalau ada produk BRI lagi, kartu kredit Samsung, kartu kredit NEK, itu bakalan di ACC lagi teman-teman, seperti itu. Kalau kartu ini bagus ya kredit skornya, itu yang saya alami ya. Meskipun kartu kredit NEK ataupun Samsung ditolak, biasanya itu beberapa tahap ya, karena mungkin kalian itu tanggungan ataupun cicilan yang ada di Tokopedia Card itu sudah melampaui atau sudah maksimal penggunaan limitnya. Makanya untuk pengajuan di kartu kredit lain itu suka belum di ACC atau lama, yang dimana limit ini penggunaannya di batas wajar. Misalkan ini limitnya 20 juta, saya pakai sebesar 14 juta, sisanya masih ada ya. Kalau mengajukan kartu kredit di kartu kredit produk lain BRI itu biasanya di ACC seperti itu ya, itu yang saya alami. Oke, itu dari segi positifnya ya, bisa belanja 0%, bisa menggunakan cicilan 12-24 kali, ada fitur pinjaman dari Bank BRI menggunakan BRI Credit Card. Tentu saja menggunakan Tokopedia Card, limitnya ada 20 juta. Saya minjam ke Bank BRI, yaitu nggak usah ke bank ya, langsung di aplikasi CC BRI menggunakan Tokopedia Card, datanya seperti itu. Sudah itu ajukan ya, karena limitnya 20 juta maka saya mengajukan misalkan 2 juta untuk pinjaman 2 juta, bunganya itu 200 untuk bunga transaksi. Untuk cicilan 0, yaitu sangat rendah. Nah, jadi lebih rendah dari bunga pinjol lainnya. Jadi saya di sini menghindari pinjol yang bunganya besar, yaitu menggunakan kartu kredit seperti itu ya. Nah, kalau dicicil itu enak banget, kalian bisa mengajukan itu di Tokopedia Card, pinjamannya 1 kali, limitnya masih besar berarti bisa mengajukan lagi dan lagi seperti itu. Itu kelebihan di Tokopedia Card, dananya bisa diputar, bayarnya bisa dicicil. Begitupun dengan barang ya. Kalau barang misalkan cicilannya 1 bulan, kalian bisa dicicil dengan beberapa bulan, tapi ada batas kredit, misalnya transaksi 1 juta bisa dicicil ya. Kalau misalkan transaksi di Tokopedia 500.000 bisa dicicil 12 kali. Nah, 12 kali itu ya hitung-hitung satu bulan bayar 50.000 ya, kali 12 kali cicilan. Nah, ini saya fiturnya baru 12 kali cicilan. Kemarin beli laptop yang 14 juta. Nah, 1 bulannya saya cicil seharga 1 juta seperti itu ya, karena ada uang keluar masuk ya, saya berani. Nah, itu sisi positif ataupun keuntungan dari kartu kredit yang saya alami.
Terus di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak punya kartu kredit, malah pinjaman online, terus malah minjam ke bank dan lain-lain, apalagi ke bank emok ya, itu bunganya besar, malah nanti merugi ya. Apalagi menggunakan pay letter malah bunganya besar, kecuali kalau pay letternya itu bunganya kecil, terus kalian ya hampir berbanding lah bunganya sama kartu kredit, seperti itu. Kebetulan ini kan 0% ya. Kalau misalkan kartu kredit lain ada yang 0%, ada yang pakai bunga, itu beda-beda, tinggal kita pintar-pintar saja memakainya. Nah, untuk sisi negatifnya bagaimana Bang, atau posisi kerugiannya? Yang pertama di sini kalian itu sering menggunakan kartu kredit karena kalian ketagihan ya, jadi kalian belanja tiap bulan, cicil terus menerus. Nah, setelah itu kalian kalau misalkan dicicil terus, gaji kalian bakal terganggu, seperti itu ya. Kalau misalkan gaji 5 juta, cicilannya 3 juta, ya jangan sampai. Kalau gaji 5 juta, cicilannya 1 juta per bulan, itu boleh, silakan. Jadi ada dana cadangan ya, karena ini sifatnya itu pinjaman, itu ada bunganya, kecuali itu fitur belanja. Kalau belanja di Tokopedia Card, kalau belanja di online shop lain, yaitu biasanya bunganya nggak ada, tapi cicilannya terbatas berapa kali. Nah, kalaupun kena cas, yaitu di minimarket lain ya, marketplace lain, biasanya ada tulisan bunganya seperti itu ya. Jadi pintar-pintar kitanya aja. Nah, sisi negatifnya mungkin kalian suka belanja, suka menggunakan kartu kredit, jadi udah terbiasa, jadi keenakan untuk memakai, seperti itu ya. Nah, itu dari sisi negatifnya. Dan sisi kerugian lainnya, kalian di sini misalkan punya kartu fisik Tokopedia Card, jangan tarik tunai di ATM ya, takutnya nanti malah kartu kreditnya bocor datanya, atau misalkan kartunya tertelan, seperti itu ya. Kalau tertelan itu susah ya, harus dinonaktifkan kartu kreditnya baru aktifkan lagi demi keamanan, itu sangat ribet ya. Terus sisi negatif lainnya ini tentang pemakaian umum. Kalau misalkan di sini ada nomor kartu kreditnya, ada nomor keamanan, kalian asal naruh kartu kredit di mana aja. Kalau ada orang yang misalkan mengetahuinya, itu sangat berbahaya ya. Nanti bisa-bisa limit kalian ada yang memakai, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sisi negatif lainnya lagi apa Bang? Ya gitu, kebiasaan untuk menggunakan Tokopedia Card, ataupun ya mungkin Tokopedia Card nggak dilarang ya, maksudnya kebiasaan negatif untuk berbelanja secara rutin tiap bulan ya. Jadi gaya hidupnya berlebihan karena ada kartu kredit, seperti itu ya. Yang dimana di sini hanya untuk gaya-gayaan, misalkan mau beli iPhone ataupun lain-lain. Jadi jangan terlalu memaksakan ya, lihat dulu tabungannya atau gajinya berapa sebulan. Kalau mampu silakan, kalau enggak ya tinggalkan, seperti itu. Nah, untuk Tokopedia Card sendiri itu mungkin di tahun kedua ada bunganya teman-teman. Bunganya biasanya 1 tahun 250.000. Nah, tapi di sini bunganya bisa dihapus biasanya kalau kalian transaksi 1 bulan itu 3 kali. Mau beli pulsa 50.000 di Tokopedia 3 kali, ataupun beli list pulsa di GoPay pakai Tokopedia Card misalkan 20.000, cukup transaksi 3 kali ya. Kalau di Tokopedia 50.000 kali 3. Kalau selain Tokopedia itu di GoPay ataupun di marketplace lain, yang penting transaksinya 3 kali sebulan selama 12 bulan, berarti bakal nggak kena biaya per tahun, seperti itu ya, alias gratis, seperti itu. Selain itu kalian bisa telepon pihak Bank BRI untuk penghapusan dari bunga. Nah, itu keuntungannya. Dan kerugiannya kalau kalian lupa PIN, lupa naruh, terus kartu fisiknya di mana aja, nah itu kerugiannya. Kalian harus berhati-hati. Selain itu kalau misalkan ada cicilan ya, mungkin hidup kita nggak tenang ya teman-teman, dikit-dikit cicil, besok gajian langsung cicil bayarin, bayarinnya. Penting kalau bisa ya nabung, tapi kalau mendesak pakai ini ya nggak ada salahnya. Jadi nggak ada unsur pemaksaan ya teman-teman. Nah, itu sharingan negatif dan positifnya dari penggunaan kartu kredit ya teman-teman yang ada di Indonesia. Begitupun di luar negeri ya, kartu kredit karena udah ya boleh dibilang halal dan legal kalau di luar negeri. Kalau di kita ya mungkin agama Islam belum, nggak tahu ya, ada yang bilang halal, ada bilang ya kurang halal ataupun gimana lah ya, saya belum ngerti ke sana ya.
Tapi kalau bisa gunakan dengan bijak teman-teman, jangan terlalu barbar untuk menggunakan limitnya seperti itu ya. Nah, cara untuk mengajukan limit dari Tokopedia Card, kalian bisa mengajukannya itu setelah 6 bulan pemakaian. Silakan ajukan. Saya limitnya awalnya 3 juta dan langsung di bulan ke-6 saya ajukan limit langsung ke 20 juta langsung di ACC seperti itu ya. Nah, untuk caranya silakan cek di deskripsi, saya sudah menjelaskannya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.